Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu kedua bulan Agustus ini masih diberikan kuat dan sehat. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu sepanjang hidup kami. Kami ada sampai saat ini. Kami mau dengarkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami, agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu, dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini sebuah firman yang terambil dari Lukas pasal 9 ayat 23 sampai dengan ayat 26 yang berbunyi demikian. Dan dia berkata kepada semua orang, jika seseorang ingin ikut di belakangku, biarlah dia menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari, lalu mengikut aku. Sebab siapa yang ingin menyelamatkan jiwanya, dia akan menghilangkannya, tetapi siapa yang menghilangkan jiwanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Sebab apa untungnya seseorang memperoleh seluruh dunia ini, tetapi dengan membinasakan dirinya sendiri atau dengan kehilangan? Sebab siapa saja yang merasa malu karena aku dan perkataanku tentang dia, anak manusia pun akan merasa malu ketika tiba dalam kemuliaannya dan kemuliaan Bapa serta para malaikat kudusnya. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita tahu di dunia ini ada banyak keyakinan manusia, banyak orang menjadi pengikut agama, pengikut doktrin gereja, pengikut aliran sesat, dan pengikut berbagai macam roh-roh nenek moyang. Tapi ada juga yang sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesua. Hari ini saya berikan temanya adalah pengikut Yesua yang benar. Sekali lagi, pengikut Yesua yang benar. Seperti apakah pengikut Yesua yang benar itu? Pertama-tama, ia siap meninggalkan pekerjaannya demi mengikut Yesua. Sekali lagi, ya, kalau engkau jadi pengikut Yesus yang benar, harus siap meninggalkan pekerjaanmu demi mengikut Yesua. Itu di dalam Matius pasal yang ke-4 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22 yang berbunyi demikian. Dan selagi berjalan di tepi danau Galilea, Yesua melihat dua kakak beradik, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya sedang menebarkan jala ke danau karena mereka adalah nelayan. Dan dia berkata kepada mereka, marilah ikut aku dan aku akan menjadikan kamu menjadi penjala manusia. Dan setelah meninggalkan jala, segera mereka mengikuti dia. Dan setelah pergi dari sana, dia melihat dua saudara yang lain, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, di dalam perahu bersama Zebedeus ayah mereka, sedang memperbaiki jala mereka, dan dia memanggil mereka. Dan setelah meninggalkan perahu dan ayah mereka, segera mereka mengikuti dia. Saudara perhatikan di sini, baik Petrus maupun Yohanes dan murid yang lainnya sedang menjala ikan, tapi ketika Tuhan Yesus katakan, ikut aku jadikan kau menjadi penjala manusia. Jadi kalau kita mau mengikut Yesus HaMasiah, harus siap untuk meninggalkan apa yang menjadi kesibukan kita. Itu baru benar-benar kita memprioritaskan Yesus HaMasiah. Tetapi sekarang ini banyak orang lebih mengutamakan pekerjaannya, bangun pagi, tidak doa, tidak baca firman, sudah berangkat kerja, kuliah, bekerja. Itu hal yang salah.
Jadi harus siap meninggalkan, mengutamakan panggilan daripada Yeshua HaMasiah itu daripada pekerjaan kita. Yang kedua, kita harus lebih mengasihi Yeshua daripada keluarga kita. Di dalam Matius pasal yang ke-10, di ayat yang ke-34 sampai dengan 37 yang berbunyi demikian, "Janganlah kamu mengira bahwa aku datang untuk menebarkan damai di atas bumi. Aku tidak datang untuk menebarkan damai tetapi pedang. Karena aku datang untuk memisahkan seorang pria dari ayahnya, dan seorang anak perempuan dari ibunya, dan seorang menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh seorang adalah sisi rumahnya. Siapa yang mengasihi ayahnya atau ibunya lebih daripadaku, tidaklah layak bagiku, dan siapa yang mengasihi anak laki-laki atau anak perempuannya lebih daripada aku, tidak layak bagiku. Dan siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut di belakangku, ia tidak layak bagiku." Saudara perhatikan di sini, kita harus lebih mengasihi Yeshua HaMasiah daripada keluarga kita. Yang saya perhatikan di zaman sekarang, manusia lebih parah lagi. Keluarga pun tidak diperhatikan, datang kepada Tuhan Yesus juga tidak, hanya menuruti kemauannya sendiri. Itu adalah pekerjaan si iblis supaya engkau terperangkap dan tidak bisa masuk surga. Jadi kalau engkau mau menjadi pengikut Yesus yang benar, harus mau lebih mengasihi Yeshua HaMasiah daripada keluargamu. Jangan engkau lebih mengutamakan keluargamu daripada hubunganmu dengan Yeshua HaMasiah. Ya, biasanya bapak-bapak bangun pagi-pagi hanya mengurusin persiapan anak berangkat sekolah tanpa doa, tanpa baca firman. Ibu-ibu sibuk memasak tanpa doa, tanpa baca firman. Itu berarti engkau mengutamakan keluargamu dulu daripada hubunganmu dengan Yeshua HaMasiah. Jadi harus kita belajar untuk lebih mengasihi Yeshua daripada keluarga kita. Yang berikutnya, syarat jadi pengikut Yesus yang benar adalah kita harus siap membenci keluarga atau putus hubungan dengan keluarga demi mengikut Yeshua HaMasiah. Di dalam Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 27 yang berbunyi demikian. Lukas 14 ayat 25 sampai 27 yang berbunyi demikian. "Dan kerumunan orang itu datang bersama-sama kepadanya, dan sambil berpaling dia berkata kepada mereka, 'Jika seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ayahnya dan ibunya dan istrinya dan anak-anaknya dan saudara-saudaranya laki-laki dan saudara-saudaranya perempuan, dan bahkan juga jiwanya sendiri, dia tidak dapat menjadi muridku.'" Ini hal yang sangat luar biasa, saudaraku. Dikatakan Tuhan Yesus, "Jika seseorang datang kepadaku dan dia tidak membenci ayah dan ibunya dan istri dan anak-anaknya dan saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuannya, bahkan jiwanya sendiri, ia tidak menjadi muridku," atau menjadi anak Tuhan Yesus. Ini harga yang sangat mahal yang harus kita bayar. Bahwa kita harus siap melepaskan hubungan dengan keluarga demi mengikuti kemauan daripada Tuhan Yesus. Sebab keluarga kita nggak bisa menebus dosa kita, orang tua kita nggak bisa menebus dosa kita, hanya Yesus yang bisa menebus dosa kita. Keluarga kita nggak bisa menyelamatkan kita supaya bisa masuk surga, tapi Yesus yang menjamin kita masuk surga. Makanya
demi kita mengikut Yesus HaMasiah, siap untuk meninggalkan atau membenci keluarga, memutuskan hubungan dengan keluarga demi keselamatan kita masing-masing. Karena apalagi di akhir zaman ini, besok lusa antikris akan memaksa harus dipasang chip, maka musuh orang adalah seisi rumahnya. Siapkan dirimu untuk memutuskan hubungan dengan keluarga demi hubunganmu yang benar terhadap Yesus HaMasiah supaya engkau selamat. Yang berikutnya, apa syaratnya supaya kita yaitu menjadi pengikut Yesus yang benar? Kita harus siap disiksa atau menderita karena mengikut Yesus HaMasiah. Di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 38, ya, dalam Matius pasal 10 ayat 38, orang yang harus menderita, ya, dalam 10 ayat 38 yang berbunyi demikian. Dan siapa yang tidak memikul salibnya dan mengikut di belakangku, ia tidak layak bagiku. Jadi berbicara di sini memikul salib artinya menderita, siap mati. Maka kalau kita menjadi pengikut Yesus HaMasiah, harus siap mati karena mengikut Yesus HaMasiah. Di ayat yang ke-39-nya dikatakan, siapa yang mendapatkan jiwanya, dia akan menghilangkannya. Dan siapa yang menghilangkan jiwanya demi aku, ia akan mendapatkannya. Artinya, siapa yang mati karena mengikut Yesus HaMasiah, dijamin pasti masuk surga. Jadi ini sangat penting sekali, ya. Berikutnya, apa syarat menjadi pengikut Yesus HaMasiah? Kita harus selalu hidup dalam kasih terhadap Yahweh dan terhadap sesama manusia. Di dalam Matius 22 ayat 36-40, bagaimana Petrus bertanya, Guru, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat itu? Tuhan Yesus jawab, hukum yang pertama dan terutama, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hati, jiwa, akal budimu. Itu hukum yang pertama dan terutama. Hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Dalam kedua hukum inilah tercakup hukum Taurat. Jadi kalau kita menjadi pengikut Yesus yang benar, harus hidup dalam kasih secara vertikal dan horizontal. Karena apa? Karena itulah hidup daripada Yesus HaMasiah. Ketika dia mati di atas kayu salib, dia memperdamaikan manusia dengan Yahweh secara vertikal di salib itu. Secara horizontal dia memperdamaikan manusia dengan sesama manusia. Jadi jangan mengatakan engkau pengikut Yesus, tetapi engkau taat doa baca firman, tapi membenci saudaramu, membenci orang. Bahkan orang yang menipu engkau pun harus engkau kasihi, karena itu ajaran daripada Yesus HaMasiah. Kasihilah musuhmu, berkatilah mereka. Kita ingat ketika Stefanus dirajam pakai batu, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena Stefanus hidup di dalam kasih. Jadi kasih itu membuat kita menjadi pengikut Yesus yang benar. Kasih kepada Yahweh, kasih kepada sesama. Berikutnya, kita harus mau sangkal diri dan pikul salib. Ya, kita harus mau sangkal diri dan pikul salib. Matius 16 ayat 24 yang berbunyi demikian. Kemudian Yesus berkata kepada para muridnya, jika seseorang ikut di belakangku, hendaklah dia menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Sangkal diri artinya siap dihina, direndahkan, bahkan siap mati demi mengikut Yesus HaMasiah.
Dan memikul salib itu bukan berarti seperti dalam ajaran gereja tertentu, tiap Jumat Agung harus pikul salib, bukan itu maksudnya pikul salib. Perkataan salib itu menderita, tersiksa karena mengikut Yesua HaMasyiah. Jadi kalau kita menjadi pengikut Yesus yang benar, harus siap dihina, direndahkan, bahkan siap dibunuh. Tetapi ingat, yang dibunuh adalah tubuh kita, roh kita nggak bisa dibunuh. Dan kalau tubuh kita dibunuh, roh kita dijamin pasti masuk surga, asal kita tetap setia mengikut Yesus HaMasyiah dan kita mau menderita bersama dengan Dia. Yang berikutnya, kita tidak boleh malu menjadi pengikut Yesua HaMasyiah. Ya, bahwa dijelaskan saudaraku di dalam Lukas 9 ayat 26 dikatakan tadi, sebab siapa saja yang merasa malu karena aku dan perkataanku tentang dia, Anak Manusia pun akan merasa malu ketika tiba dalam kemuliaannya dan kemuliaan Bapa serta para malaikat kudusnya. Sekarang ini banyak orang bangga, aku teman si A, teman si B, teman pejabat, teman artis. Bangga banget kau mempunyai teman pejabat dan segala macam. Tapi ketika ditanya agamanya, dia pura-pura seperti enggak beragama. Bahkan ada demi cinta pindah agama meninggalkan Yesua HaMasyiah. Ingat, hidupmu hanya sementara di dunia ini. Jangan gara-gara manusia, gara-gara pasangan hidup, engkau tinggalkan Yesua HaMasyiah. Jadi enggak boleh malu menjadi pengikut Yesua HaMasyiah. Harus terang, harus menjadi garam. Para pejabat, jangan gara-gara naik jabatan engkau tinggalkan agamamu, pindah agama lain. Karena ingat, jabatanmu hanya sementara, uangmu hanya sementara, pasangan hidupmu hanya sementara. Tapi jika engkau mengikut Yesua HaMasyiah, engkau memperoleh jaminan hidup kekal. Jadi jangan pernah malu menjadi pengikut Yesua HaMasyiah. Berikutnya, kita harus melayani sesama kita sebagaimana Tuhan Yesus melayani kita apa adanya. Di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-13 sampai 15. Kamu menyebut aku Tuhan dan Guru, memang akulah Guru dan Tuhan yang telah membasuh kaki murid-muridnya, dan demikian juga engkau harus membasuh kaki daripada sesamamu, melayani sesamamu. Artinya dia sudah guru, dia sudah Tuhan, tapi melayani, membasuh kaki murid-muridnya, itu kelihatannya hina banget benar. Tapi jika engkau mau menjadi pengikut Yesus yang benar, motivasi di dalam hatimu lebih senang melayani daripada dilayani. Tetapi pada umumnya manusia lebih senang dilayani daripada melayani. Itu kebalikan daripada sifat daripada Yesua HaMasyiah. Ketika Yesua HaMasyiah mati di atas kayu salib, dia melayani manusia untuk menebus dosa manusia, menyelamatkan manusia. Jadi kalau Yesua HaMasyiah saja yang tidak punya dosa, tidak punya kekurangan, harus mati di salib untuk melayani manusia supaya manusia bisa diselamatkan, maka kalau kita sudah hidup dalam Yesua HaMasyiah, belajarlah kita melayani sesama kita tanpa bersungut-sungut ngomel. Apapun yang kita kerjakan, mau dihargai tidak dihargai, yang penting Bapa di surga menghargai pekerjaan kita. Berikutnya, apa yang harus kita lakukan menjadi pengikut Yesus yang benar? Kita tidak boleh dipasang chip di dahi atau di tangan kanan kita, karena besok lusa itu akan terjadi. Dalam Wahyu pasal 14 ayat 13, jadi daripada dipasang chip, lebih baik kita mati, dibunuh sama petugas antikris. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suatu suara dari surga yang berkata kepadaku,
tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Yesua mulai dari sekarang. Benarlah roh itu berkata bahwa mereka dapat beristirahat dari jerih lelah mereka, dan perbuatan-perbuatan mereka ikut bersama mereka. Sebentar lagi antikris akan berkuasa di dunia ini. Setiap orang wajib dipasang chip di tangan kanannya atau di dahinya. Orang yang tidak mau dipasang chip, maka dia tidak boleh berjual beli, transaksi, apapun aktivitasnya tidak bisa. Bahkan yang paling terakhir, kalau dia tidak mau dipasang chip, maka dia harus dibunuh. Maka lebih baik kita dibunuh daripada menerima chip. Supaya apa? Kalau kita dibunuh karena menolak chip, berarti kita masuk surga berbahagia. Dan kalau kita dipasang chip, berarti pasti masuk neraka. Tidak ada ampun, akan disiksa selamanya. Jadi biarkan dia membunuh tubuh secara jasmani, tapi dia tidak bisa membunuh tubuh rohani kita. Yang berikutnya, bahwa kita tidak boleh khawatir akan makan, minum, dan pakaian kita. Nah, hari-hari sekarang ini, begitu banyak manusia yang sedang khawatir. Di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-25, ayat 30-34 yang berbunyi demikian. Itulah sebabnya aku berkata kepadamu, janganlah khawatir dengan jiwamu, apa yang akan kamu makan dan apa yang akan kamu minum, dengan tubuhmu dan apa yang akan kamu pakai. Bukankah jiwa itu lebih utama daripada makanan dan tubuh daripada pakaian? Ayat 30. Namun jika rumput di ladang yang ada hari ini dan esok dilemparkan ke dalam perapian, Elohim mendandaninya sedemikian rupa, bukankah kamu lebih lagi, hai yang kurang iman? Sebab itu janganlah khawatir dengan berkata, apakah yang akan kami makan dan apakah yang akan kami minum dan apakah yang akan kami pakai? Karena bangsa-bangsa lain mengejar semua ini, sebab Bapa surgawimu mengetahui bahwa kamu membutuhkan semua ini. Namun carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oleh karena itu jangan khawatir akan hari esok, sebab hari esok akan mengkhawatirkan urusannya sendiri. Dalam suatu hari cukuplah keburukannya. Artinya saudaraku, kalau surga saja disiapkan Bapa buat kita, di surga tidak ada penderitaan, tidak aneh-aneh, tidak perlu cari uang lagi, tidak perlu masak-memasak, sebab sudah tersedia semua. Apalagi makan, minum, pakaian kita, jangan gara-gara itu engkau menjauh hubunganmu daripada Tuhan Yesus. Kalau engkau selalu khawatir, itu sama dengan engkau tidak percaya bahwa engkau punya Bapa di surga yang selalu menyediakan apa yang menjadi kebutuhanmu. Ditegaskan tadi, cari dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, semua ditambahkan. Maka prioritaskan hubunganmu dengan Yesus HaMasyiah, baru urusan kerjaan, urusan usaha, urusan studimu, urusan yang lain. Yang terutama yang kau lakukan setiap hari, mencari bersekutu dengan Bapa di surga, dengan doa dan penyembahan, membaca firman dan merenungkannya, sehingga engkau pasti selamat. Nah, yang menjadi apa untungnya kalau kita menjadi pengikut Yesus HaMasyiah yang benar? Kita pasti dijamin masuk surga. Di dalam Lukas 9 ayat 23-24 tadi yang dikatakan demikian. Dan dia berkata kepada semua orang, jika seseorang ingin ikut di belakangku, biarlah dia menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari lalu mengikut aku. Sebab siapa yang ingin menyelamatkan jiwanya, demi dia akan menghilangkannya. Tetapi siapa yang menghilangkan jiwanya karena aku,
Ia akan menyelamatkannya. Artinya kalau kita mati karena mengikut Yeshua HaMashiach, dijamin pasti masuk surga, bukan mudah-mudahan. Ya, banyak agama orang mengatakan mudah-mudahan saya masuk surga dengan amal perbuatan baik saya, mudah-mudahan masuk surga. Itu enggak pasti, kata mudah-mudahan bisa iya bisa tidak. Jadi Yeshua HaMashiach menjamin kita masuk surga. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 40 yang berbunyi demikian. Dan inilah kehendak Dia yang mengutus aku, yaitu bahwa setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Luar biasa. Setiap orang melihat Putra dan percaya kepadanya, dia memperoleh hidup kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman, dibawa masuk surga. Hidup kekal itu di surga. Tapi ada juga yang kekal di neraka. Kalau pengikut si iblis pasti masuk neraka, kekal di neraka. Pengikut Yeshua pasti kekal di surga. Jadi bersyukurlah. Besok lusa akan ada masa-masa yang susah, masa yang sangat-sangat mengerikan. Tetaplah setia mengikut Yeshua HaMashiach, engkau pasti dijamin masuk surga. Yang berikutnya, bahwa kita pasti berbahagia kalau kita mati karena mengikuti Yeshua. Saya udah baca tadi, tapi saya ulang lagi dalam Wahyu pasal 14 ayat 13. Dan aku mendengar suatu suara dari surga yang berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Yeshua. Mulai dari sekarang, benarlah roh itu berkata bahwa mereka dapat beristirahat dari jerih lelah mereka, dan perbuatan-perbuatan mereka ikut bersama mereka. Dikatakan yang mati di dalam Yeshua HaMashiach berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena dijamin masuk surga. Bukan mudah-mudahan, tapi pasti masuk surga. Jadi jangan engkau mempertahankan jabatanmu, ya pangkatmu, demi pangkatmu, demi jabatanmu, engkau jual Yeshua HaMashiach, engkau pasti binasa, nggak mungkin bisa masuk surga. Jadi biarlah engkau belum terlambat untuk bertobat. Ikut Yeshua HaMashiach sungguh-sungguh, bukan mengikut gereja, bukan mengikut doktrin, tapi mengikut Yeshua HaMashiach, karena hanya Yeshua HaMashiach yang menjamin engkau masuk surga, bukan doktrin gerejamu, bukan ajaran agama, tapi Yeshua HaMashiach yang menjamin engkau masuk surga. Yang berikutnya, apa untungnya kalau kita menjadi pengikut Yesus yang benar? Kita akan memerintah bersama Yeshua selama 1000 tahun damai. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 4 yang berbunyi demikian. Dan aku melihat tahta-tahta dan mereka yang duduk di atasnya, dan penghakiman telah diberikan kepada mereka, dan jiwa-jiwa mereka yang dipenggal karena kesaksian Yeshua dan karena firman Elohim, serta siapa yang tidak menyembah binatang buas itu maupun ikonnya, dan tidak menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Dan mereka hidup dan memerintah bersama HaMashiach selama 1000 tahun damai di bumi ini. Luar biasa, saudaraku. Betapa besar untung kita jika kita menjadi pengikut Yeshua HaMashiach yang benar. Sekalipun kita disiksa, dianiaya, direndahkan, dihina, bahkan kita mati karena mengikut Yeshua HaMashiach, kita pasti memerintah bersama Yeshua HaMashiach, kita pasti berbahagia, kita dijamin masuk surga. Maka jadilah engkau pengikut Yeshua HaMashiach, bukan pengikut gereja, bukan pengikut agama, bukan pengikut aliran sesat, bukan pengikut kepercayaan nenek moyang, tapi jadilah pengikut Yeshua yang benar, engkau dijamin pasti masuk surga. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang kembali mengingatkan kami dan menguatkan kami. Kami harus siap mengikut Yesua apapun tantangan rintangannya, bahkan pisah dengan keluarga, bahkan siap untuk disiksa, dibunuh demi mengikut Yesus HaMasiah, sebab ada jaminan hidup kekal bagi kami dan Engkau memberikan kemenangan kepada kami. Biarlah firman-Mu ini Bapa tertanam dalam hati anak-anak-Mu, supaya mereka menjadi pengikut Yesus HaMasiah dimanapun mereka berada, dan apapun tantangan yang mereka hadapi saat ini, supaya tetap setia mengiring Engkau. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya jadi pengikut Engkau. Berkati gereja-Mu, persatukan semua. Hamba-hamba-Mu persatukan. Berkati bangsa dan negara kami supaya tetap aman. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.